rebalancing indeks MOVIS atau ide vektor yang kedua. Jadi ini sebagai selayang pandang ya. Jadi setelah announcement di video yang pertama, Jumat 13 Juni 2025. Kita langsung ke data coba. Nah ini ya, ini adalah rebalancing indeks semester 1 2025 dari LQ45 ya, atau dari IHSG rebalancing, kemudian FTSE rebalancing, kemudian MSCI rebalancing, dan rebalancing indeks MOVIS. Di mana ya semester yang kedua, kuartal yang kedua, yang di add adalah HIL dan GGRM. Ya. Di sini HIL, jadi HIL dan Gudang Garam memang udah ada ya clue di rebalancing sebelumnya. Ya, kita cari ini HIL ya, udah masuk rebalancing FTSE sama yaitu small cap ya. Kemudian Gudang Garam, Gudang Garam enggak ya. Gudang Garam kayaknya di rebalancing tahun sebelumnya ya, dia di del di salah satu indeks. Ya, jadi intinya HIL itu udah di add di small cap untuk FTSE dan di add di indeks MOVIS. Itu aja ya. Nah, kita ingin lebih jauh atau ingin tahu data kedua emiten yang di add maupun yang di del. Nah, ini Gudang Garam ya. Gudang Garam harganya 9.700 closing kemarin, mengalami penurunan 0,51% dengan valuasi, Gudang Garam 2 miliar ya. Jadi sekarang ya tidak seliquid dulu ya. Jadi transaksi sehari aja 2 miliar ya, cuma ya untuk ukuran Gudang Garam loh ya. Dimana asing terus keluar sebanyak 5,6%. Ini udah berusaha mantul ya, tapi kena sentimen negatif di indeks MOVIS ini, jadi ya hindari dulu. Jadi dari low-nya udah mantul 12% ya. Dari high-nya 91%. Jadi ini tambah ini ya, jadi ini 100% ya, tapi udah mantul 12%. Ini rank-nya rank 200 hari, atau kenapa 200 ya, MA 200 ya. Non cyclical sektornya masih masuk small medium cap ya. Atau ini LQ DEX 80 yang jelas ya, DEX 80 dalam bidang tembakau ya, kaitannya dengan tembakau. IPO di 27 Agustus 1990 ya, udah lama betul ya. Udah 35 tahun melantai di bursa saham. Rokok ya, foreign-nya 6%, ya. Free float-nya 17%. Di mana rata-rata valuasi selama 3 bulan
cukup lumayan, maksudnya masih 6 miliar ya. Jadi sangat turun sekali ini rata-rata ini hari kemarin, hari Jumat, tanggal 13. Kemudian sedangkan market cap-nya yaitu 18 triliun ya, market cap. Nah, kemudian saham HEAL itu ditutup. Oh ya, ini saham ini pernah mengalami stock split ya, 1:5 ya. Jadi perusahaan yang baru berdiri termasuk ukurannya belum sampai 10 tahun ya. Ya paling baru 8 tahunan ya. Tapi sudah stock split. Jadi HEAL ditutup di 1380 dengan penurunan 0,36 ya. Jadi ini merah-merah karena apa? Memang indeks merah ya. Jadi ya wajar lah merah tipis ya. Kemudian, nah ini valuasinya lebih tinggi memang dari Gudang Garam. Kemarin hari Jumat 11 miliar valuasi. Asing tetap keluar, minus 41%. Telah naik dari low-nya dengan rank 200 hari 40% ya, dari 71%. Oh ini enggak 100 ya ini ya. Ya masih ada kenaikan, anggaplah 71 dikurangi 40, 30%-an ya. Kalau kita mau menuju puncak harga selama 200 hari. Sektornya kesehatan, ini masuk IDX 80 juga. Healthcare provider ya. Ini IPO tanggal 16 Mei 2018. Jadi ya 7 tahunan ya. Oh iya 7 tahun. 7 tahun. Rumah sakit. Nah ini forennya ternyata cukup besar ya. Jadi saham Hermina ini atau HEAL itu kandungan asingnya 56%. Jadi dari ini ya katakanlah diduga ya, persisnya nggak tahu karena yang tahu persis ya perusahaannya sendiri. Kita cuma berdasarkan data yang ada, ini tercatat 56%. Ini berarti saham keseluruhan total share ya, itu 56% adalah kepemilikan asing. Kemudian rata-rata valuasi dalam 60 hari yaitu 27 miliar ya. Sedangkan market cap-nya 21 triliun. Benarkah 21 triliun? Kita cek ya di saya hafalnya di iPod ya, iPod aja lah. Ya. Nah, ini ada target price dari PT BRI Dana Reksa Sekuritas OD ya. Itu 1750. Jadi rekomnya buy. Kemudian kita lihat fundamentalnya. Oh ya ini benar ya. 21 triliun ya. 21 triliun, share out-nya itu 15 miliar. Ya. Cukup bagus ya. Ntar. Ya.
biasa-biasa aja ya fundamentalnya, tapi ya lumayan sehat lah ya, perusahaan ini sehat. Tapi memenuhi syarat sebagai saham secara FA enggak, fundamental analysis saham ini grow enggak, dan sebagainya ya. Saya enggak paham betul menilai saham dari sisi fundamental. Nah, tadi saya lihat, oh ya market cap-nya tadi ya, betul 21 miliar. Billion, triliun. Jadi wajar saja dia masuk ke small cap ya, dibanding Gudang Garam kan jauh, bukan jauh, ya mirip ininya, tapi secara likuiditas jauh. Ini 27 miliar, ini 6 miliar. Dan yang terakhir ini 2 miliar, ini 11 miliar. Nah, itu sekilas pandang atau selayang pandang GGRM dan HEL dari data yang kami punya. Nah, kita coba lari ke chart. Oh ya, ini ya. Ini keadaan mumpung ada keadaan global. Ini merah semua ini. Yang hijau hanya komoditi. Kemarin ya. Kemarin yang hijau komoditi. Terus kita ke chart. Ya, HEL karena dia ya kurang dari 10 tahun baru IPO. Ini waktu IPO dia sempat mungkin arah ya, mungkin ya ini ya, tapi tidak dikunci, jebol kuncinya, terus turun. Nah, ini udah stock split, jadi saya nggak hafal harusnya harganya berapa. Nah, ini ya posisi pertama waktu melantai di bursa saham, yaitu tahun 2018. Nah, ini pandangan no yang sekarang. Reversal naik sekitar 40% dari low-nya. Nah, ini kondisi chartnya seperti ini. Ya, untuk scalping atau trading masih direkomendasikan ya. Masih direkomendasikan untuk trading atau scalping karena ada good news rebalancing MOVIS atau index factor. Ya, ini pandangan setahun. Jadi ini di dekat support ya. Kalau supportnya ini dekat support. Bursa naik, koreksi, turun kemarin. Nah, ini udah balik sekitar 40% dari low-nya. Terus kita GGRM. Nah, GGRM ini 20% dari low-nya, mungkin ini harganya dari ini udah naik 20%. Ya, wajar ya, 8.660-an sekarang menjadi 9.700 ya, naik 20% dari low-nya ya, dari low-nya. Ya. Itu Gudang Garam. Turun banyak betul ya. Sempat 100.000, tinggal 9.000-an, bayangkan. Jadi untuk Gudang Garam ini kalau kita invest ya amsong, paling kita dapat dividen.
Nah, itu gudang garam Salat Sarja. Apalagi yang perlu dilihat? Cukup ya. Cukup. Salam sehat.